Assalamualaikum, halo, apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Jadi sudah cukup lama ya saya goes dari rumah menuju ke kantor ataupun sebaliknya. Dan sudah beberapa kali saya share video perjalanannya. Tapi saya lupa, saya belum pernah share apa saja yang harus disiapkan, atau istilah kerennya menurut saya, ritual apa yang harus dilakukan sebelum kita bersepeda ke kantor. Nah, di video kali ini saya ingin mencoba bercerita mengenai bagaimanakah ritual bersepeda ke kantor versi saya. Jadi ya, ini versi saya ya. Kalau ada yang nggak sama atau teman-teman merasa ada lagi ritual yang mesti dilaksanakan untuk bersepeda menuju kantor, silahkan teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar ya. Nah, jadi mudah-mudahan ritual ini ada manfaatnya buat teman-teman semua, dan kalaupun tidak ada manfaatnya, anggap saja sebagai hiburan. Nah, langsung aja lah ya. Oh ya, sebelumnya boleh dong saya mohon teman-teman untuk bantu subscribe channel saya, like, dan jika dirasa bermanfaat silahkan di share. Jadi ritual bersepeda ke kantor ini saya bagi menjadi 3. Yang pertama, ritual di rumah. Yang kedua, ritual di jalan. Yang ketiga, ritual di kantor. Nah, untuk ritual di rumah, yang pertama adalah pastikan kondisi badan kita fit. Nah, jadi begitu bangun tidur, kita rasakan ini badan kita ini lagi fit atau enggak, apalagi meriang atau bagaimana. Kalau rasanya seger, fit, maka berarti kita secara fisik ready untuk bersepeda ke kantor. Selanjutnya kita masuk kepada ritual yang kedua. Saya akan periksa kondisi sepeda, mulai dari ban ya, bannya cukup angin atau enggak. Jangan sampai pas kita sudah mau berangkat goes ternyata baru tahu bannya kempes. Setelah itu rantai. Nah, jangan lupa nih, rantai ini kita berikan pelumas secara rutin biar dia tidak berkarat. Nah, yang ketiga yang menurut saya penting lagi adalah kelengkapan lampu. Nah, karena untuk bersepeda di jalan raya bersama dengan kendaraan bermotor yang lain, seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, penting banget yang namanya lampu sepeda. Setelah kita cek kondisi sepeda, minimal 3 hal tersebut kalau menurut saya ya. Itu yang ketiga adalah jangan lupa siapkan botol minum. Nah, ini penting. Jadi kalau kita mau bersepeda, utamanya kalau jaraknya cukup jauh, jangan sampai lupa membawa botol air minum. Meminum air itu akan dengan cepat menurunkan detak jantung kita. Ritual yang keempat adalah pakai kelengkapan bersepeda. Bajunya kalau bisa baju olahraga, kalau ada baju dry fit lah ya, yang untuk lari ataupun yang khusus untuk bersepeda juga ada. Jadi nanti kalau kita berkeringat itu bisa cepat kering. Yang kedua tentu celana. Nah, celana ini bisa celana pendek, bisa celana panjang, yang penting nyaman dibuat goes. Kalau saya biasanya celana pendek, kemudian dilapisi dengan legging atau celana tipis ya. Kemudian sepatu ya kan. Nggak enak goes kalau nggak pakai sepatu. Nah, ini sepatu, carilah sepatu yang cocok untuk olahraga, dan jangan lupa kalau memang sepatunya ada tali sepatunya, maka wajib mengikat tali sepatu ini dengan rapih dan kuat, karena tali sepatu ini bisa juga masuk ke rantai dan ini juga berbahaya. Nah, kalau teman-teman punya sepatu khusus untuk bersepeda, biasanya itu sepatunya sudah aman dari hal-hal yang tadi. Yang paling penting lagi adalah helm. Nah, ini penting nih, jangan sampai teman-teman bersepeda ke kantor nggak punya helm. Wajib nih, demi keamanan. Selanjutnya adalah sarung tangan. Jadi dengan menggunakan sarung tangan, maka tangan kita atau telapak tangan itu tidak cepat sakit pada saat kita megang grip sepeda. Nah, ini sarung tangan khusus bersepeda ya, jangan sarung tangan yang lain. Tambahan itu adalah manset tangan. Manset tangan ini kalau kita kaosnya menggunakan kaos lengan pendek, maka untuk melindungi tangan kita dari sengatan sinar matahari, kita perlu menggunakan manset. Dan selanjutnya yaitu masker. Apalagi sekarang
sedang di tengah-tengah pandemi corona, kita memang wajib menggunakan masker apabila beraktivitas keluar rumah. Tapi kalau saya pada saat bersepeda menuju kantor dari dulu itu memang sudah selalu menggunakan masker, karena kota Jakarta di mana saya bersepeda itu tingkat polusinya cukup tinggi. Rasanya kurang nyaman juga kalau kita tiap hari bersepeda itu harus menghisap asap knalpot. Yang keenam itu adalah melakukan pemanasan ringan aja, jadi meregangkan otot-otot kaki, otot-otot tangan, pinggang, badan ya, sehingga siap untuk diajak goes. Yang ketujuh, kita mesti siapkan apa-apa kebutuhan di kantor. Jadi baju ganti jangan sampai lupa tuh, laptop kalau bawa laptop, buku catatan, flash disk, apapun lah, pokoknya yang akan kita gunakan di kantor jangan lupa masukin semua ke tas, jangan sampai ada yang ketinggalan. Selanjutnya yang kedelapan adalah berdoa sebelum berangkat goes. Nah ini penting, karena kita tahu bersepeda di jalan raya itu ya banyak lah ya kita menghadapi bahaya. Yang penting bismillah dari rumah, mudah-mudahan selamat sampai kantor. Setelah berdoa, yang penting lagi yang ritual di rumah adalah kita harus memperkirakan waktu tempuh, sehingga kita harus memastikan harus berangkat jam berapa. Nah itu kita harus pastikan. Kalau saya pribadi itu patokannya adalah paling siang saya harus sudah berangkat dari rumah itu jam 6 pagi, karena waktu tempuh dari rumah menuju kantor itu antara 45 menit sampai 1 jam, sehingga saya sampai di kantor tuh masih leluasa untuk mandi, ganti baju dan lain sebagainya untuk sebelum saya mulai bekerja. Setelah itu berangkatlah kita, ya kan, lalu masuk kepada ritual di jalan. Jadi ini tadi kelompok pertama ritual di rumah, yang kedua adalah ritual di jalan. Nah, ritual di jalan ini memang tidak banyak sih ya. Yang pertama pasti kita harus hati-hati bersepedanya, harus waspada. Jadi kita nggak boleh jalan sembrono kanan kiri nggak boleh, karena di situ kita harus ingat ada pengguna jalan lain dan mereka menggunakan kendaraan bermotor yang mana kecepatannya rata-rata melebihi kecepatan kita bersepeda, sehingga bahaya sekali kalau kita tidak hati-hati di jalan. Kemudian yang kedua, selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas sehingga kita lebih aman. Setelah yang kedua tadi patuhi rambu lalu lintas, yang ketiga, kalau saran saya, karena ini kita goes mau berangkat ke kantor, yang mana di kantor kita mau beraktivitas bekerja, kalau bisa kita goesnya jangan ngoyo. Jadi yang ketiga itu goeslah dengan santai. Kemudian yang keempat, nah ini yang keempat itu kalau menurut saya ritual yang harus dilakukan di jalan itu adalah kita sapa kalau ada goeser lain di jalan, ya kan? Karena senasib penanggungan nih, ya kan? Kita harus saling mendukung. Itu aja tuh yang ritual di jalan, ada 4. Kemudian kita masuk kepada ritual di kantor. Nah, yang pertama, yang pasti ya, itu kita nyampe kantor parkir kan ya. Nah, jadi yang ritual yang pertama di kantor adalah parkir sepeda di tempat yang aman. Kalau yang pakai seli atau sepeda lipat biasanya malah bisa langsung dibawa sampai ke ruangan kerja, dilipat, ditaruh di bawah meja atau ada tempat penyimpanan khusus. Ritual yang kedua adalah kita jangan langsung beraktivitas atau langsung mandi, jangan. Kalau saya biasanya menunggu antara 10 sampai 15 menit. Ritual yang ketiga adalah mandi dan ganti baju kerja. Jadi setelah mandi, ganti baju seger, pakai parfum wangi ya kan, sarapan dan ngopi kan? Ya karena saya doyan ngopi nih. Baru setelah itu fresh dan siap bekerja pas di jam mulai kerja. Kurang lebih itu teman-teman ritual saya bersepeda dari rumah menuju ke kantor. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman yang memang sudah rutin bersepeda ke kantor atau yang baru mau bersepeda ke kantor. Ambil yang bermanfaat, kalau tidak manfaat ya tidak usah diambil, anggap saja angin lalu. Terima kasih yang sudah menonton, sampai goes lagi.